Bapa kami di sorga, kami percaya bahwa kami ini adalah milik Tuhan. Itulah sebabnya kami mau duduk di bawah kaki salib-Mu, di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Roti hidup yang penuh dengan kuasa akan dapat mengubah hidup kami, akan dapat memberkati kami, bahkan mempersiapkan kami untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Bersabda dan berfirmanlah kepada kami, ya Bapa, kami sudah siap untuk mendengarkan apa kata firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Satu tujuan daripada Yesus memanggil saudara dan saya untuk menjadi terang Tuhan, untuk dipilih oleh Tuhan untuk membawakan misi perkabaran Tuhan di atas muka bumi ini. Tuhan memiliki satu tujuan atas hidup manusia, bukan kepada satu yang fana, tetapi untuk satu tujuan yang paling mulia, adalah saudara dipanggil untuk menjadi berkat di atas tengah-tengah dunia ini. Itulah sebabnya tidak ada macam-macam tujuan daripada Tuhan untuk memilih saudara-saudara. Hanya ada satu tujuan bagi saudara-saudara, dengan satu keyakinan bahwa Allah mau mengirim saudara-saudara untuk menjadi berkat dan membawakan misi perkabaran Tuhan kepada banyak. Kita tidak dapat banyak orang dalam pekerjaan penginjilan, tapi kita dapat upah kita yang besar dalam kerajaan sorga. Saudara-saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita dipilih untuk masuk dalam rencana Tuhan. Saudara, kita dipilih karena Tuhan memiliki rencana dan kita perlu masuk dalam rencananya. Dia mau supaya rencana yang indah itu akan dimiliki oleh saudara-saudara sekalian. Apa rencana Tuhan? Supaya setiap manusia bukan hidup dalam kebinasaan, tapi memperoleh kehidupan yang kekal dalam kerajaan sorga. Itulah rencana Tuhan, dan Tuhan mau supaya kita masuk pada rencananya. Rencana yang penuh mulia dan penuh ilahi itu akan ditetapkan atas setiap kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kita mau supaya kita ini menjadi manusia baru yang hidup di dalam Kristus dan memiliki karakter seperti Kristus. Mau turun firman-Mu yang terangi jalanku, Tuhan pimpinlah aku, jadi Bapa kami di sorga, kami percaya bahwa kami ini adalah milik Tuhan. Itulah sebabnya kami mau duduk di bawah kaki salib-Mu, di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Roti hidup yang penuh dengan kuasa akan dapat mengubah hidup kami, akan dapat memberkati kami, bahkan mempersiapkan kami untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Bersabda dan berfirmanlah kepada kami, ya Bapa, kami sudah siap untuk mendengarkan apa kata firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Dari depan saya ucapkan shalom dan selamat hari Sabat bagi kita semua Bapak Ibu. Shalom, damai di hati. Shalom, puji Tuhan. Pada kesempatan ini kita bisa berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di atas dunia ini. Dengan keadaan dunia yang tidak baik, Bapak Ibu dipanggil untuk senantiasa membawa diri untuk dekat kepada Tuhan, untuk mempelajari firman Tuhan, dan untuk menetapkan setiap langkah hidup kita masing-masing kepada Sang Juru Selamat, Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita, pada kesempatan ini khotbah yang saya mau bagikan bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dengan judul tujuan kita dipilihnya. Efesus 2 ayatnya yang ke-10 yang tadi dibacakan oleh Pak Iwan sebagai ayat inti khotbah kita pada hari Sabat ini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara-saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan, sekali lagi khotbah yang saya mau sampaikan bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dengan judul tujuan kita dipilihnya. Saudara, kita ini terpanggil oleh Tuhan
dari kegelapan dunia masuk di dalam golongan terang Tuhan, yang dipimpin dan dianugerahkan dengan kebenaran Tuhan bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Lalu satu tujuan daripada Yesus memanggil saudara dan saya untuk menjadi terang Tuhan, untuk dipilih oleh Tuhan untuk membawakan misi perkabaran Tuhan di atas muka bumi ini. Tuhan memiliki satu tujuan atas hidup manusia, bukan kepada satu yang fana, tetapi untuk satu tujuan yang paling mulia, adalah saudara dipanggil untuk menjadi berkat di atas tengah-tengah dunia ini. Itulah sebabnya tidak ada macam-macam tujuan daripada Tuhan untuk memilih saudara-saudara. Hanya ada satu tujuan bagi saudara-saudara, dengan satu keyakinan bahwa Allah mau mengirim saudara-saudara untuk menjadi berkat dan membawakan misi pekabaran Tuhan kepada banyak orang. Saudara-saudaraku, menjadi satu pertanyaan lewat khotbah di siang hari Sabat ini. Apa tujuan Yesus memilih saudara dan saya? Apa tujuan Yesus memanggil saudara di atas muka bumi ini? Poin yang pertama yang saya mau tekankan bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian adalah yang pertama, dasar kita dipilih. Dalam Efesus 1 ayatnya yang keempat, Efesus 1 ayatnya yang keempat, firman Tuhan berkata, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Saudara-saudaraku, dasar daripada kita dipilih oleh Tuhan, dipilih di dalam Dia, yaitu supaya saudara dan saya sesuai dengan Efesus 1 ayat yang keempat, yaitu kita dipilih, dijadikan oleh Tuhan supaya kita hidup kudus, tak bercacat di hadapan-Nya. Kita dipilih oleh Tuhan supaya saudara dan saya menjadi umat yang kudus dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Kudus berarti melakukan firman Tuhan. Kudus berarti tidak berbuat dosa. Kudus berarti jalan di jalan Tuhan, tanpa lirik kiri dan lirik kanan, tetapi senantiasa melalui jalan yang Tuhan terapkan, yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan tidak menginginkan ada cacat celah di hadapan kita, di dalam diri kita, di hadapan Tuhan. Cacat celah dalam maksud pengertian adalah terlalu banyak dosa-dosa yang kita lakukan, terlalu banyak hal yang kita lakukan tidak sesuai dengan perintah Tuhan, tidak sesuai dengan ajaran daripada Tuhan. Makanya Tuhan mengajarkan kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian untuk senantiasa hidup kudus dan tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, inilah merupakan dasar daripada Tuhan memilih saudara-saudara dan saya. Tuhan memilih kita supaya kita ini di dalam Dia atau di dalam Tuhan. Oleh sebab Tuhan sendiri berkata, di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita tidak akan menemukan atau mendapatkan apa-apa. Hanya di dalam Tuhan merupakan sumber bahagia dan sumber sukacita, sumber berkat, sumber pemberi nafas. Itulah yang kita dapatkan di dalam Tuhan. Jadi Tuhan memilih kita untuk tinggal bersama dengan Tuhan. Tidak boleh ada di luar Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara, berarti menerapkan akan firman Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan berarti akan senantiasa mempraktikkan firman Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan berarti saudara-saudaraku senantiasa memperbarui kehidupan kita untuk menjadi firman Tuhan sebagai patokan dasar kita untuk senantiasa hari demi hari dekat dengan juru selamat kita, saudara-saudaraku. Bapak Ibu, bagian yang pertama, kenapa saudara dan saya dipilih oleh Yesus? Atau apa tujuan Yesus memilih kita, saudara-saudara? Karena kita memiliki beberapa dasar. Kita dipilih oleh Tuhan, yaitu kita dipilih di dalam Dia. Kemudian kita dipilih untuk rencananya.
Sudah pasti rencana Tuhan adalah rencana yang baik atas hidup manusia. Tidak ada rencana kecelakaan yang Tuhan berikan bagi manusia. Tetapi Tuhan akan senantiasa menetapkan akan setiap rencana-rencana yang penuh dengan kemuliaan yang Dia berikan kepada saudara-saudara sekalian. Karena Yesus berkata, Allah bersabda, rencanaku adalah rencana damai sejahtera dan bukan rencana kecelakaan. Makanya kita dipilih saudara-saudara untuk rencana Tuhan. Efesus 1 dalam Efesus 1 ayat yang keempat. Rencana Tuhan adalah apa saudara-saudara? Supaya saudara di dalam Allah kita yang telah dijadikannya, rencananya bagi saudara-saudara adalah supaya kita kudus dan tak bercacat celah di hadapan Allah. Karena Allah lah yang memiliki kekayaan kemuliaan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Saudara, Yesus memilih kita untuk berada di dalam rencana Tuhan. Dan di dalam rencana Tuhan itu, Tuhan akan senantiasa mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apakah rencana Tuhan atas kehidupan kita? Tuhan memilih dan menetapkan saudara-saudara untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memilih saudara atas rencananya supaya saudara dan saya dapat membawakan misi pekabaran Tuhan kepada banyak orang. Tuhan senantiasa menetapkan akan rencana-rencana yang indah dan penuh kemuliaan disalurkan kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Maka kita akan memperoleh itu saudara-saudara. Tuhan senantiasa punya rencana yang luar biasa bagi saudara-saudaraku sekalian. Mungkin manusia boleh merencanakan setiap rencana yang dapat dia lakukan. Kadang dia bisa berhasil melakukan rencananya, atau kadangkala juga dia tidak sanggup atau tidak berhasil untuk melaksanakan akan rencananya. Banyak rencana yang dibuat oleh manusia. Rencana dalam keluarga, rencana dalam jemaat, rencana daripada anak sekolah dan sebagainya. Tetapi motivasi paling mulia, tujuan utama Yesus merencanakan satu rencana yang indah bagi saudara-saudara adalah Dia memberkati saudara dan Dia menginginkan saudara menjadi berkat bagi banyak orang untuk kemuliaan Allah Bapa Yesus Kristus dalam kerajaan sorga. Makanya kita saudara-saudara perlu untuk merencanakan hal-hal yang memiliki pesan yang luar biasa atas kehidupan yang dapat kita sanggup untuk melakukannya, saudara-saudaraku. Saudara, dasar daripada kita dipilih oleh Tuhan adalah karena kita dipilih sejak semula. Dari dalam kandungan, saudara, dalam kandungan seorang ibu, saudara sudah ditetapkan untuk dipilih oleh Tuhan sejak semula. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kandungan manusia belum dapat memprediksi. Walaupun masih 1 bulan, belum ada alat yang dapat memprediksi dia ini laki-laki atau perempuan. Tetapi di dalam kandungan, walaupun baru 1 minggu, Tuhan sudah menetapkan untuk saudara dan saya dipilih sejak semula. Tuhan memilih saudara-saudara di atas muka bumi ini untuk melakukan satu rencana yang mulia. Tuhan mau menetapkan akan kemuliaannya atas kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara. Sebab Tuhan telah mengenal kita jauh lebih daripada apa yang kita sudah rencanakan. Dia memilih kita, Dia menjadikan kita, dan Dia meyakinkan kepada kita bahwa sebelum saudara dan saya ada di atas muka bumi ini, saudara sudah dipilih oleh Tuhan dengan satu tujuan. Apa saudara-saudara?
untuk satu tujuan yang mulia, adalah kembangkan akan kebenaran firman Tuhan. Beritakan kabar baik Yesus kepada banyak orang. Bawa firman Tuhan, bawa ajaran Yesus kepada banyak orang. Kita ini dipilih dari sejak semula, dari rencana Tuhan yang indah atas kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Dan Dia mau menetapkan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang tidak terduga atas kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan Dia selalu merencanakan Dia akan memberikan hal yang baik atas kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kadang-kala kita berpikir, Tuhan, kalaupun saya sudah dipilih sejak semula, tapi toh kenapa masih saya merasakan ada kemungkinan rencana yang tidak baik atas kehidupan kita. Saudaraku, Tuhan selalu memiliki rencana yang amat indah bagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita dipilih sejak semula, maka Allah menginginkan supaya kita ini hidup kudus di hadapan Tuhan. Orang yang hidup kudus di hadapan Tuhan, dia akan tetap menolak dosa dan tidak melakukan dosa. Lari menjauhi daripada dosa, dan dia mendekatkan diri dia kepada Tuhan dan mau agar senantiasa melakukan hal-hal yang kudus di hadapan Tuhan dan tidak bercacat celah. Tuhan menilai kita, Tuhan melihat kita adalah umat-umat Tuhan yang mempraktikkan kebenaran firman Allah. Tuhan melihat Bapak Ibu Saudara-saudara, melihat kita sebagai umat-umat Allah, anak-anak Allah yang dipersiapkan untuk kerajaan sorga. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apa tujuan Yesus memilih kita? Ketika Yesus memilih kita, maka tujuannya adalah, dasar daripada kita dipilih adalah untuk tinggal di dalam Dia, dan kita melakukan rencananya, dan kita ini ada sejak semula. Lalu yang kedua, tujuan apa ya? Tujuan Yesus memilih kita. Yang kedua adalah tujuan kita dipilih oleh Tuhan. Dipilih untuk menjadi umat yang kudus. Kudus berarti tidak bercacat dalam aspek watak, perilaku, dan sikap. Perilaku kita Bapak Ibu Saudara-saudara, lewat tutur kata kita Bapak Ibu, apakah tutur kata kita itu menyenangkan orang, atau menyakiti, atau memberkati orang, atau membawa orang kembali daripada ketika dia meninggalkan kebenaran, lalu dia kembali pulang bersama-sama berkumpul dengan umat Allah. Lalu perilaku kita Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah perilaku kita ini menyenangkan kepada orang lain? Apakah perilaku kita ini manis di hadapan orang lain? Perilaku kita ini apakah lembut ataukah kasar kepada orang lain? Dan juga merupakan sikap kita saudara-saudara. Makanya Yesus memanggil kita, Yesus memilih kita untuk tidak memiliki watak yang berlawanan dengan firman Tuhan, memiliki perilaku yang berlawanan dengan firman Tuhan, dan memiliki sikap yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kita dipilih untuk melayani Allah. Saudara dipilih oleh Tuhan dengan satu tujuan, melayani Allah. Di mana? Melayani di gereja, melayani di rumah tangga, melayani di masyarakat. Melayani Allah dalam pengertian membawa kebenaran Allah di dalam rumah tangga kita, di dalam kehidupan sosial kita, dimanapun kita berada. Kita dipilih untuk melayani Allah. Saudara-saudaraku yang diberkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Efesus 2 ayatnya yang ke-10. Ayat inti kita, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Saudara dipilih oleh Allah, oleh Yesus untuk melayaninya. Dan demikian kita dipilih untuk melakukan perbuatan baik menurut Yesus, menurut Allah. Karena Yesus waktu ada di atas dunia ini, dalam pekerjaannya tidak ada hal-hal yang buruk yang dia berikan, yang dia bagikan bagi orang.
tapi perbuatan-perbuatan yang baik dan mulia yang Tuhan Yesus berikan bagi banyak orang. Saudara-saudara, demikian juga perlu yang harus kita lakukan. Ketika kita melakukan pekerjaan yang baik dan Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Hidup di dalam Tuhan dalam pengertian tinggal di dalam Yesus, mempertahankan kebenaran Yesus, tetap memilih setia kepada Tuhan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan, kita dipilih untuk melayani pekerjaan Allah yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Tuhan mau memilih kita bukan untuk melakukan pekerjaan yang lain selain daripada pekerjaan melayani, membagikan akan Injil pekabaran Tuhan kepada banyak orang, melayani pekerjaan Allah yang telah Tuhan siapkan. Tuhan sudah siapkan bagi Bapak Ibu saudara-saudara dengan tujuan apa? Untuk kita sebarluaskan kepada banyak orang. Pekerjaan yang paling indah, menyenangkan atas hidup kita adalah pekerjaan penginjilan Bapak Ibu saudara-saudaraku. Pekerjaan penginjilan adalah pekerjaan yang paling menyenangkan atas hidup seseorang, dan pekerjaan yang paling menyenangkan atas hidup kita yang tanpa digaji tetapi memiliki upah yang besar di sorga adalah penginjilan Bapak Ibu saudara-saudara. Kerja bagi Tuhan itu sangat senang, saudara-saudara. Kita tidak dapat gaji dalam pekerjaan penginjilan, tapi kita dapat upah kita yang besar dalam kerajaan sorga. Saudara-saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita dipilih untuk masuk dalam rencana Tuhan. Saudara, kita dipilih karena Tuhan memiliki rencana dan kita perlu masuk dalam rencananya. Dia mau supaya rencana yang indah itu akan dimiliki oleh saudara-saudara sekalian. Apa rencana Tuhan? Supaya setiap manusia bukan hidup dalam kebinasaan, tapi memperoleh kehidupan yang kekal dalam kerajaan sorga. Itulah rencana Tuhan, dan Tuhan mau supaya kita masuk pada rencananya. Rencana yang penuh mulia dan penuh ilahi itu akan ditetapkan atas setiap kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kita mau supaya kita ini menjadi manusia baru yang hidup di dalam Kristus dan memiliki karakter seperti Kristus. Lalu kemudian kita akan senantiasa memiliki akan janji-janji Allah bagi saudara-saudara sekalian. Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apa tujuan Yesus memilih saudara-saudara? Kita dipilih untuk tujuan yang spesifik, yaitu ketetapan Allah yang sudah disiapkan sejak semula. Setiap orang dipilih untuk tujuan yang khusus. Temukanlah tujuan itu. Semua orang dipilih oleh Tuhan dengan tujuan-tujuan khusus bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Itulah sebabnya kita diajarkan untuk mencari kebenaran Allah, temukan kebenaran Allah, dan menemukan tujuan daripada Yesus menetapkan tujuan-tujuan yang indah, rencana-rencana yang indah atas kehidupan kita. Saudara-saudara yang diberkati dalam nama Tuhan, Ia memilih kita untuk bersekutu dengan tujuan memuji dan bermitra dengan Dia. Tujuan daripada Allah memilih kita, saudara-saudara, bukan untuk saling cerai-berai, terpisah satu dengan yang lain, tapi kita dipilih oleh Tuhan dengan satu tujuan untuk bersekutu, saudara-saudara. Bersekutu dalam pengertian kita sebagai umat-umat Tuhan di dalam gereja Mesih Advent hari ke-7. Kita tidak boleh memisah-misahkan, membanding-bandingkan satu dengan yang lain. Jangan membandingkan satu orang dengan orang yang lain. Jangan membandingkan pendeta ini dengan pendeta itu. Tetapi mari kita semua adalah bersekutu. Kita bersekutu untuk senantiasa memajukan pekerjaan Tuhan. Kita bersekutu, saudara-saudara, agar
Tuhan Allah dipermuliakan. Kalau kebersamaan dan kerukunan tidak ada di dalam gereja Bapak Ibu, maka di sana tidak ada kedamaian antara jemaat. Dan sudah pasti Tuhan tidak akan hadir di dalam jemaat yang tidak memiliki persekutuan, tidak bersekutu, dan selalu ada pertentangan satu dengan yang lain, marah satu dengan yang lain, hujat-hujatan satu dengan yang lain. Allah sendiri yang menjadi sedih atas itu. Oleh sebab rencana Allah, rencana Tuhan adalah bagi kita untuk bersekutu secara umat Tuhan, dengan tujuan adalah memuji Allah dan bermitra dengan Dia. Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bermitra dengan Tuhan, maka kita akan dapat menemukan rahasia Kristus di dalam menyatukan umatnya. Di dalam gereja pasti ada pertentangan. Di dalam gereja ketika ada pertentangan, maka bisa saja timbul perpecahan. Dan Tuhan mengajarkan kepada kita dengan memberikan rahasia-rahasia ilahi, diungkapkan bagi kita agar umat-umatnya bersatu. Kita disatukan oleh Tuhan. Kita disatukan oleh Tuhan karena Tuhan tidak menginginkan Tuhan tidak menginginkan ada perpecahan atau perpecahan atau adanya perkalian antara umat-umat Tuhan, baik dengan mulut dan sebagainya. Tapi Tuhan mau membuat kita dengan bersekutu. Maka rahasia Kristus dinyatakan kepada gereja kita adalah seperti yang dimaksudkan oleh Paulus, ialah gereja muncul secara mujizat. Mujizat Tuhan itu akan terjadi dalam kehidupan kita di dalam persekutuan daripada umat-umat Tuhan. Berkat itu akan ada di dalam gereja kita kalau ada persekutuan antar umat-umat. Tidak ada perbedaan, tidak ada perpecahan antara umat-umat. Dan kita merindukan itu Bapak Ibu saudara-saudaraku. Saudara yang dikasihi, gereja kita adalah didirikan oleh Yesus Kristus. Matius 16 ayat yang ke-18. Makanya mari kita hindari akan setiap pertentangan yang terjadi di dalam jemaat. Kalaupun itu ada, mari kita selesaikan dengan berkepala dingin. Karena Tuhan memilih saudara, memilih gereja kita sebagai gereja nubuatan di akhir zaman untuk membagikan kabar baik Yesus Kristus bagi banyak orang. Dia mendirikan gereja ini bukan untuk satu tujuan yang fana dan sia-sia. Tujuan Yesus mendirikan gereja ini Bapak Ibu saudara-saudara, supaya saudara dan saya menyampaikan bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus itu luar biasa. Dia melakukan mujizat, Dia memberkati orang, Dia mengajar orang, Dia melakukan perkara-perkara yang ajaib atas kehidupan saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika gereja bersatu dalam iman, tidak membedakan warna kulit atau kebangsaan, maka di sanalah Tuhan perintahkan berkat Tuhan mengalir atas hidup Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Amin. Gereja umat-umat Tuhan harus bersatu dalam iman. Iman kita kepada Yesus. Tuhan memanggil kita umat-umatnya untuk apa? Untuk bersatu dalam iman. Tujuan daripada Yesus memanggil saudara-saudara adalah untuk bersatu dalam iman. Dengan demikian kita tidak membedakan warna kulit, asal daerah dari mana, atau asalnya dari bangsa mana, dari latar belakang mana, kaya atau miskin, hitam, putih, coklat, kaya, miskin, semuanya sama di mata Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tujuan kita dipilih adalah supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Pada prinsipnya kita dipilih untuk menjadi satu dengan Kristus dalam bermitra dengan Dia, untuk mencapai dunia dengan
kasih Allah. Kita dipilih oleh Tuhan agar kita dapat mencapai dunia dengan kasih Allah. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara dan saya dipanggil untuk bermitra bersama dengan Kristus di dalam Tuhan, untuk mencapai dunia ini dengan kasih Allah, supaya banyak orang diselamatkan. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Saudara tidak tinggal di dunia ini, tapi saudara masuk dalam kerajaan sorga. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus, amin.